Manusia adalah individu yang tidak bisa hidup tanpa orang lain atau tanpa bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan saling berhubungan satu sama yang lain. Dalam hubungan dengan orang lain tentu saja tidak semudah yang dibayangkan, karena setiap individu tentu saja memiliki watak dan karakter yang berbeda, sehingga kerap muncul silang pendapat atau salah paham. Setiap individu tentu memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu perubahan, sehingga membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam cara pandang dari sesuatu perubahan tersebut. Untuk dapat membentuk suatu kelompok, tentu saja memiliki persyaratan-persyaratan yang menjadi suatu kesepakatan bersama. Perubahan itu sesuatu yang tidak mudah, karena merupakan sesuatu yang mutlak terjadi dimanapun. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang berkaitan dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian, perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari budaya. Di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong perubahan sosial. Nomor 1, adanya penemuan baru. Nomor 2, pengaruh jumlah penduduk. Nomor 3, terjadi munculnya konflik. Nomor 4, terjadi revolusi. Nomor 5, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Nomor 6, masyarakat yang termotivasi. Nomor 7, sistem pendidikan yang maju. Terima kasih. Perubahan sosial adalah setiap perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Arti penting dari materi perubahan sosial yang kelompok 6 sampaikan adalah salah satunya karena Heraklitus pernah mengatakan bahwa tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri, maka manusia harus belajar untuk mengenal perubahan sosial itu sendiri. Karena saya adalah proses alamiah yang harus dilewati oleh setiap manusia. Perubahan sosial pasti akan selalu terjadi sepanjang masa, mengingat masyarakat pun terus bergerak, berkembang, dan juga berubah. Perubahan sosial tentu berdampak baik bagi kehidupan kita bermasyarakat, apalagi di tengah perkembangan zaman saat ini. Tetapi perubahan sosial juga dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita. Seperti saat ini, banyak bermunculan nilai dan norma baru yang mungkin lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini. Contohnya, mabuk-mabukan dan juga merokok menjadi tren di kalangan anak muda saat ini. Walaupun demikian, kita tetap harus mempertahankan nilai dan norma positif yang sudah ada di tengah masyarakat sejak dahulu dan yang sudah diajari oleh orang tua kita. Serta kita juga harus memfilter hal-hal baru yang muncul di perkembangan zaman saat ini. Jangan sampai itu semua merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Pesan yang saya ingin sampaikan terkait materi perubahan sosial ini adalah kita tidak perlu takut akan perubahan sosial, karena terkadang kita mesti dibenturkan oleh perubahan-perubahan pola pikir, sikap, dan kebudayaan untuk selalu bertumbuh di dalam masyarakat. Karena perubahan sosial sendiri ada dinamika yang harus dilalui di dalam masyarakat. Dan pesan kedua, karena perubahan sosial adalah dinamika atau sebuah bentuk dinamika dalam masyarakat, maka kita harus terus beradaptasi, baik itu perubahan yang sifatnya progres ataupun perubahan yang sifatnya regres, agar kita tidak menjadi individu yang terbelakang karena tertinggal atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk, melainkan suatu proses. Proses perubahan ini tentu saja merupakan hasil dari sebuah kesepakatan atau keputusan bersama yang diambil dari setiap individu atau kelompok masyarakat. Keputusan yang diambil tentu saja
sesuai dengan keinginan atau harapan kelompok agar perubahan sosial itu dapat terwujud. Ekonomi dan budaya merupakan suatu masalah pokok yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di masa ini. Dengan kemiskinan dari segi ekonomi, ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti perilaku sosial, cara berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Halo, saya Julius Henry Krisna Putra dengan NIM 36 2021-108. Baik, perkenalkan nama saya Ignas Lekoku dengan NIM 36 2021-402. Saya Revanandi Kristiandi dengan NIM 36 2021 112 Prodi Ilmu Komunikasi kelas pengantar Sosiologi E.